Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Angga, Guru BK SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Oke, kita kali ini ingin bahas tentang penjurusan yang ada di SMA. Jadi gini ya, di SMA itu ada dua jurusan, terutama di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Ada dua jurusan, yang pertama jurusan IPA, yang kedua jurusan IPS. Kalau kalian mau masuk ke SMA, kalian pasti bingung. Kalian akan milih jurusan yang mana? Jurusan IPA atau jurusan IPS? Nah, Pak Angga untuk jurusan IPA, Pak Angga punya video yang nanti bisa kalian jadikan bahan pertimbangan kenapa kalian mesti harus masuk jurusan IPA. Oke, tak perlu panjang lebar, kita simak video berikut ini. Check it out. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sherina Maharani. Aku alumni dari SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen sharing pengalaman aku di jurusan IPA. Nah, jadi kenapa aku memutuskan untuk ngambil jurusan IPA? Karena aku ngerasa pas aku lulus SMP tuh aku nggak tahu nih pengen cita-citaku sebagai apa. Pengen jadi dokter kah, pengen jadi bisnis, pengen masuk aktuaria. Jadi aku masih bingung banget pengen ngambil jurusan apa di pas kuliah nanti. Jadi aku memutuskan untuk ambil IPA. Kenapa? Karena pas aku baca-baca kalau di IPA tuh kita bisa lintas jurusan, dan pelajaran-pelajaran yang ada di IPA itu juga sebenarnya pelajaran-pelajaran mengulang di SMP. Aku kayak tertarik buat yang kata-kata mengulang gitu loh, karena yang kayak wow, kita tinggal mengulang nih, kita nggak perlu mencari pelajaran baru gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil IPA, dan aku tuh nggak nyesel sama sekali belajar di IPA. Kenapa? Karena kita belajar fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan. Untuk fisika sama biologi sendiri kita udah belajar nih di SMP. Pas SMA pun pelajarannya juga sama, cuman diulang lagi, dan ada ketambahan beberapa materi kayak 2 sampai 3 doang materinya gitu loh per tahunnya. Terus pas kimia kayak wah, kimia susah banget nih kata orang-orang. Sebenarnya pas SMP tuh kita juga belajar kimia, cuman namanya itu gabung ke fisika. Kalau di kimia tuh kita belajar tentang asam, basa, atom. Pasti di SMP kita juga udah belajar kan. Jadi kayak menurut aku itu sama aja kayak kita mengulang. Dan di kimia tuh hitung-hitungannya tuh dikit banget, nggak banyak. Sama kayak biologi juga, hampir nggak ada. Bahkan di biologi hitung-hitungan, yang banyak itu di fisika ya, kayak SMP lah, sama fisika juga banyak hitung-hitungan. Nah terus yang paling beda tuh di matematika peminatan. Nah di matematikanya ini emang kita beda banget belajarnya, kayak belajar limit, belajar turunan gitu kan, integral. Nah cuman itu ternyata nggak serumit yang aku bayangin banget pas aku naik kelas, misalnya kayak SMA kan, kelas 1 kayak ya ampun ada integral, ada limit, kayak itu nggak serumit itu loh guys. Kayak ada caranya, ada trik-triknya. Jadi kalau emang kalian bisa matematika, bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi, kenapa nggak di IPA gitu kan. Itu emang pelajaran wajib IPA. Pokoknya maksud aku kayak gitulah. Dan kalau misalnya kalian ngerasa merasa kayak misalnya aku di IPA nih nggak bisa banget masuk IPS, nah asal kalian tahu sekarang itu aku kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di UGM jurusan Ilmu Komunikasi. Itu kan sosum ya, aku lintas jurusan. Cuman lintas jurusan itu emang benar-benar butuh banget perjuangan, benar-benar butuh banget belajar. Cuman aku nggak nyesel. Kenapa? Karena 3 tahun di SMA aku belajar IPA, jadi aku ngerti rumus ini, aku tahu rumus ini, aku tahu rumus ini. Jadi kayak hidup aku bisa banyak mempelajari gitu loh. Dan yang enaknya di IPA, kita tuh juga sering banget diajak guru-guru tuh ke lab gitu loh. Jadi kayak kita praktikum, misalnya campurin zat ini, campurin zat ini. Terus misalnya kayak potong-potong apa namanya, biasanya kita tuh kayak potong-potong sawi terus kita rebus gitu di kimia, terus nanti kayak ada warna hijau, dan itu tuh zat apa. Nah itu tuh kita pelajarin juga di kimia, kita juga pelajarin juga di biologi. Jadi menurut aku seru banget, dan kayak jadi nambah pengalaman-pengalaman aku yang nggak akan aku dapetin nih misalnya aku ambil di IPS seperti itu. Dan itu aja sih kayaknya yang sharing, yang aku bisa sharing pengalaman aku di IPA. Kayak seru banget pokoknya. Kalian juga bisa menikmati masa-masa SMA. Nggak ada yang bilang kalau misalnya IPA tuh kalian nggak bisa menikmati masa-masa SMA. Salah banget, karena aku bisa menikmati masa-masa SMA aku dengan senang di mana di SMA gitu ya, dengan jurusan IPA gitu, dengan tugas-tugas yang banyak. Cuman aku tetap santai gitu, karena emang tugas itu kalau misalnya kalian pengen ngehindarin IPA karena tugasnya banyak, IPS tuh juga tugasnya banyak. IPS tuh lebih susah karena nanti bakal ada pembukuan, bakal ada yang pokoknya bakalan ngitung-ngitung di buku gitu loh. Sedangkan kalau di fisika, kalau misalnya di IPA tuh
nggak sesusah itu gitu loh. Cuman ya itu balik ke masing-masing. Cuman kalau aku, kalau misalnya emang kalian bisa, kenapa nggak ngambil IPA aja gitu loh, karena IPA juga seru, asik, praktikumnya sih yang bikin aku kayak pengen lagi balik ke SMA. Jadi segitu aja sharing aku harap kalian bisa banget terbantu, walaupun maaf banget aku ngomongnya kecepatan karena kita cuma punya waktu 5 menit guys. Jadi oke, segitu aja. Terima kasih banget yang udah mau dengerin aku ngomong kayak gini. Kalau misalnya masih bingung pengen ngambil jurusan IPA atau IPS, kalian bisa buat konsultasi ke Pak Angga atau ke Bu Nadia. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya guys? Keren kan? Nah, itu tadi Kak Sherin namanya. Kak Sherin ini sekarang melanjutkan studi lanjutnya itu di UGM, di ilmu komunikasi, ya, fakultasnya Visipol. Gimana? Keren kan? Sekarang kalian sudah punya pandangan jurusan IPA itu seperti apa. Dan kalian tidak perlu takut ketika kalian di jurusan IPA, nanti kalian mesti harus pilih jurusan di perguruan tingginya itu harus saintek, enggak perlu. Bisa kalian nanti bisa di Visipol, bisa di ekonomi, bisa di manajemen, semuanya bisa kalau di IPA. Begitu saja video yang Pak Angga sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Kita lanjut video-video berikutnya yang lebih menarik dan lebih menginspiratif. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.